Pemirsa, saya sudah berada di Polres Bogor, Jawa Barat. Saya akan bertanya kepada Kapolres Bogor tentang pengamanan 10 orang, 6 diantaranya korban dan 4 diantaranya pelaku dari prostitusi yang berlabel kawin kontrak dan perdagangan orang. Seperti apa? Kita tanyakan. Saya bersama dengan AKBP Muhammad Joni, Pak Joni sebagai Kapolres Bogor. Selamat Pak, penangkapan yang sudah dilakukan. Iya, terima kasih. Ini saya bisa bilang ini pertama kali ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu ya, Oke. untuk kasus yang di puncak ini. Kalau tidak salah sudah cukup laten, kita hitungannya tahun nih ya. Ya. Bertahun tidak pernah ada penangkapan, tiba-tiba Pak Joni berhasil juga kemudian meringkus 10 pelaku ini ya. Itu yang ditemukan paling tidak. Sindikat besar. Ya, jadi mungkin pada waktu tahun sebelum-sebelumnya, kalau yang zaman dahulu mungkin terkendala masalah payung hukum kali ya. Oke. Payung hukumnya kalau hanya dikenakan undang-undang KUHP itu hanya mucikarinya, itu pun harus transaksinya selesai. Misalnya terjadi perzinahannya selesai. Nah, sedangkan sudah ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu baru di tahun 2007. Namun pergerakan mereka sendiri juga kan tidak gampang ya untuk kita lakukan pelacakan, karena permasalahannya mereka sendiri bergerak itu tidak di satu titik. Nah, dia nanti bergerak satu titik ini ke titik yang lain. Kalaupun memang sudah selesai, barulah itu dia stasioner misalnya, sudah dinikahin. Ya. Nah, mungkin istrinya baru ditinggalkan di satu kamar, di hotel, atau mungkin di satu tempat kos-kosan dan mungkin penginapan. Oke. Seperti itu. Pak, kalau kita mau samakan definisi dulu ya, Ya. Pak Joni ya. Ini kan orang sebutnya ada yang konsentrasinya di kawin kontrak, ada yang konsentrasi di prostitusi, Ya. ada yang konsentrasinya juga di perdagangan orang. Ya. Yang mana sih sebenarnya yang diambil untuk jadi acuan untuk polisi? Tiga-tiganya bermasalah seperti itu. Oke. Jadi dengan sistem kawin kontraknya ada, kalau dalam misalnya di dalam Islam itu ada versinya Syiah mungkin ya, disebut mut'ah namanya. Mut'ah, ya. Ya, itu hanya beberapa waktu saja, ditentukan 3 hari, 5 hari, dan dia laksanakan nikahnya itu. Tapi Oke. kalau kacamata kita melihatnya, sudah kita koordinasi dengan MUI, itu juga tidak lengkap proses pernikahannya itu. Tidak ada penghulunya, dia hanya wali-walian yang dianggap wali bodong, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu dia juga cenderung untuk mengeksploitasi orang, dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan bagi si tanda kutip mucikari atau broker kawin kontrak ini tadi. Oke. Nah, jadi dia perdagangan orang iya, sebagai mucikari iya, termasuk kawin kontraknya sendiri ada di situ. Oke, dan itu semua tergulung dalam balutan sebenarnya simpelnya itu prostitusi. Iya, itulah yang dinamakan versinya. Mungkin ada prostitusi berlabel halal tadi. Itu yang dianggap versinya mereka itu. Menurut Bapak, kalau banyak sekali mungkin omongan miring, ini ada backingnya. Tapi pasti polisi kan kemudian mengatakan juga, Iya. ya nggak mungkin lah polisi backing. Iya. Tapi Bapak yakin nggak ini ada donaturnya tersendiri, ada yang lebih kuat juga untuk mempertahankan wilayah itu ada bertahun-tahun dan Iya. semakin subur. Kalau secara penyelidikan kami secara mendalam sebelum mengungkap kasus ini, Ya, sulit kita katakan dengan kategori tanda kutip prostitusinya itu dilindungi atau di-backingi oleh aparat. Karena dia tidak stasioner, dia bergerak-bergerak, korbannya dari Sukabumi, transaksinya bisa di Cipanas Cianjur, bisa juga di Cisarua wilayah Kabupaten Bogor. oke. Nah, jadi tidak satu titik. Oke. Ya, yang kedua, misalnya yang bersangkutan sendiri ini sulit untuk pembuktian bagaimana terjadinya nikah kontraknya itu di mana dan lain-lain, kan dia bergerak. Namanya kawin-kawinan ini. Nah, kawin-kawinan dalam arti Mbak cocok, Iya. saya cocok, Iya. tinggal ambil satu saksi yang kuat Wali-walian. menjadi wali-walian. Iya, penghulu, Kita ketemu penghuluan. di mana? Dan itu kalau tidak ada secara informasi yang lengkap itu tidak akan bisa kita ungkap. Pak Joni, ada supply, ada demand. Ya. Tapi di tengah-tengah itu dalam bisnis prostitusi ada yang namanya mucikari. Mereka seperti apa sih Pak biasanya profiling mucikarin? Macam-macam ya profilingnya ini. Jadi kalau seperti yang kita tangkap 2 orang ini, yang bersangkutan ini mantan TKW. Mantan TKW di Arab sudah 3 tahun. Oke. Ya. Cuman karena misalnya yang bersangkutan juga ada tergiur, oh kelihatannya banyak juga orang-orang yang dari Timur Timur Tengah sana mencari untuk bagaimana mendapatkan kawin kontrak tadi. Sedangkan ada beberapa mungkin korban ini tadi tergiur juga untuk mendapatkan tadi. Nah, yang menggiurkan bagi si mucikari ini keuntungannya lumayan ketimbang dia
gaji yang di pabrik ya, yang tadinya Betul. TKW tadi sudah selesai dia kerja di pabrik mungkin hanya mendapatkan 4 juta per bulan. Ya, UMR gitu ya. UMR, sedangkan di sini transaksi bisa mendapatkan 4 juta sekali transaksi. Contoh. Sekali transaksi, Bisa. bukan satu hari. Bisa. Kalau satu hari transaksinya 5 bisa. Iya, jadi misalnya nih saya bawa 8 orang. Ya. Satu orang cocok nih dengan Ya. turisnya. Nah, misalnya transaksinya ketemu di 8 juta untuk per 5 hari ya, asumsi ya. Nah, per 5 hari itu pembagiannya bisa 50-50 Oke. antara si korban dengan si mucikari. Kan 4 juta dia sekali transaksi. Oke. Nah, kalau misalnya dia dapat seminggu sekali saja ya pasti jauh lebih besar dengan gajinya yang kerja di pabrik tadi. Tadi Bapak singgung soal korban. Saya juga ingin tahu, kalau Bapak katakan, memang kalau bahasa hukum hanya korban pelaku ya Pak ya? Ya. Sekarang ketika ada korban Pak, kalau korban menerima manfaat, tadi kan Bapak bilang, Ya. korban ada menerima 5 juta, 10 juta, tergantung bagaimana kontraknya itu dilaksanakan. Betul. Kontraknya juga lisan ya Pak ya? Ya, ada lisan kadang Oh, ada pernah tulisan tertulis juga? tapi itu disimpan oleh mereka sendiri. Jadi ada lisan, tulisan, Ada kayak yang kwitansi tertulis. gitu, Pak, atau gimana? Dari beberapa versi yang menyebutkan dari informan kita ada yang tertulis seperti itu. Iya. Oke, nah korban yang menerima manfaat, Bapak masih sebut korban atau sama-sama menjadi kontributor dari sindikasi ini? Tergantung sudut pandangnya ya. Jadi Oke. kalau misalnya kita hasil berita acara wawancara atau berita acara pemeriksaan kepada si korban tadi, versi dia memang tidak mengetahui dia. Versinya adalah dengan bujuk rayu, unsur penipuan. Tidak ada juga- mengetahui bagaimana bahwa- menikah ya. atau tidak mengetahui bahwa ini salah? Yang mana? Ya, Pak? kita tidak mengetahui kalau misalnya menikah versinya kontrak ini misalnya ternyata prostitusi. Tapi dia jalanin. Tapi uang tetap terima? Uang tetap terima. Oke. Ya, prosesnya adalah mendapatkan uang dulu. Tapi setelah uang tadi diterima menimbulkan kebutuhan baru yaitu lahirnya anak. Nah, ini Ya. permasalahan baru yang timbul. Ya kan? Yang bersangkutan tidak mempunyai ayah, dia juga mempunyai 2 kebutuhan yang harus dipenuhi, dia Oke. sendiri dan anaknya. Terima kasih sudah memberikan analisis tadi Pak. Kita lihat bagaimana kemudian fakta-fakta berikutnya yang bisa menggambarkan bagaimana fenomena prostitusi, saya ambil ya Pak, berlabel halal yang dikatakan tadi oleh Bapak. Dan ada perdagangan orang di sana yang harus kita kuak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bicara puncak sebagai tujuan destinasi favorit dan menjadi tujuan wisata internasional, tentu bicara tentang bagaimana perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun keberadaan puncak juga membawa dampak negatif dengan munculnya permasalahan prostitusi berkedok kawin kontrak. Setelah sekian lama menjadi rahasia umum, akhirnya kepolisian Bogor menindak tegas dengan menangkap para pelaku yang diduga menjadi sindikat pengatur kawin kontrak. Seperti apa modus dan operasi mereka bekerja untuk melakukan aksi ini, dan bagaimana pandangan dan suara dari masyarakat melihat fenomena ini. Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Seperti semula, seperti semula. Duduk seperti semula. Duduk seperti semula, seperti jangan hijab kamu lagi ya. Kuncinya tuh di bawah. Bu. Bu, ibu posisinya di mana tadi, Bu? Masnya, situ dulu. Pegang tasnya Mas Kising. Siapa yang bisa bahasa Arab ini? Sawat. Ini tasnya kami. Bras. Sini. Kamu tadi posisi di mana? Di sini. Tenang aja. Aku coba dipraktekin dulu yang kayak tadi. Ini kan tadi teh udah ya cepat dari supir. Katanya 5 hari katanya Pak. Ya. Oh ya udah atuh gitu. Udah we gitu. Udah dipasti kasihin ya uangnya. Uangnya buat apa? Buat ke ini, ke istrinya. Istrinya yang mana? Ini Ini apa nih? ini juga pertemuan ikut gitu. Ibu yang benar. Iya benar pertemuan Kenapa ikut. si Teteh nggak dikawinin sekalian? Ah ya enggak. Oh enggak. Heeh. Dipilih. Disuruh pilih. Iya, suruh pilih. Itu. Terus dia milih yang mana? Milih. Disuruh milih. Iya, emang gitu. Bukan nemanin. Jangan ditanya. Makanya cerita yang sebenarnya, jangan grogi. Udah Iya. tahu kok. Oh iya. Tahu aja yang benar. Udah tahu kita, ibu tinggal cerita aja daripada kita yang Jangan nanya. ngarang-ngarang, kalau ngarang ketahuan. Iya gitu. Ceritanya gitu, bawa 3 orang aja katanya gitu ya. Heeh. Ya udah tuh kalau gitu mah gitu. Kan katanya di sini ada ini mah 3 Kalau saya enggak. 3 orang katanya gitu. Hah? Nah.
Wagu, Wagu jangan. siapa ini? Hah? Siapa yang datang banyak kan? Polis. Laskar. Hah? Apa Jawad? Nikah, jawabnya nikah. Pengen kawin. Ngasih mahal. Apa Dia kasih uang. Nikah kasih uang gitu. berapa? maksudnya. Kampulus suatu. Min Aisyah artis ada. 7 dari 10 juta dia tawar 7 juta katanya. Kenapa ditawar? Berapa? Maksudnya untuk berapa perempuan? Satu. Nggak tahu sih kalau masalah lama dan itu semua kan dia yang langsung. Oh gitu. Kami yang kan saya ambil dari Mas Abi tadi buat 5 hari. Hah? Buat 5 hari katanya. 7 juta 5 hari. Dari bos semua. Kalau mobilnya yang mana?